Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rizky Noviardi. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu lampu running LED. Di sini dapat kita ketahui bahwa DDRC di sini sebagai alamat output yang akan digunakan, dan DRB di sini digunakan sebagai alamat untuk input yang akan kita gunakan, yang menandakan alamat 0 sampai 3 itu merupakan input yang dipakai. Di sini saya menggunakan delay selama 1 detik untuk perpindahan dari lampu 1 ke lampu 2, yang dimana dapat kita ketahui bahwa biner pertama di sini lampu menyala, kemudian yang selanjutnya di sini 0 maka off, dan dilanjutkan dengan yang sebelahnya dan terus menerus. Kemudian di sini ada while yang bertujuan untuk memberikan instruksi mengulang. Oke, dapat kita lihat pada simulasi Proteus di sini. Kita play. Oke, di sini lampu berjalan dengan interval waktu selama 1 detik. Oke, ini merupakan hasil dari lampu running LED yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya lampu lalu lintas, yang dimana lampu lalu lintas dan lampu running LED ini mempunyai prinsip kerja yang sama, tapi yang membedakan cuman peletakan bilangan biner yang akan kita tentukan mana yang akan on dan mana yang akan menyala berdasarkan lokasi atau posisi lampu lalu lintas yang telah kita desain pada aplikasi Proteus. Di sini dapat kita lihat pada simulasinya, ketika saya kita update dulu. Oke, sudah terupload. Kemudian kita play. Dapat kita ketahui lampu berjalan secara bergantian, tetapi yang membedakan di sini lampu merah standby berdasarkan urutan yang telah kita buat pada program Proteus. Di sini saya membuat lampu merah, perpindahan lampu merah ke lampu hijau tidak langsung. Di sini saya memberikan interval double agar tidak terjadinya kecelakaan, maka saya menggunakan double safety. Oke. Baiklah, selanjutnya poin ketiga yaitu menggunakan sensor LM53 dengan tampilan LCD. Di sini pertama kita masukkan dulu library LCD, kemudian delay, kemudian still B. Kemudian di sini kita inisialisasi terlebih dahulu variabel suhu, kemudian float sebagai bilangan berkoma. Kemudian selanjutnya kita melakukan untuk start conversation dan waktu tunggu. Di sini menggunakan ADCSRA 0x10. Kemudian inisialisasi main, dapat kita ketahui penambahan LCD yang dimana terdapat nama saya, kemudian sensor suhu LM35. Kemudian clear untuk menghapus program LCD tersebut. Kemudian di sini float sebagai suhu Celcius, maksud saya rumus untuk mengubah ke dalam derajat Celcius, dan menampilkan berdasarkan perintah dari perhitungan yang telah kita buat dengan delay yang telah ditentukan. Baiklah, dapat kita simulasikan pada aplikasi Proteus di sini. Oke, nama saya, kemudian kita tekan tombol minus atau plus untuk melihat kondisi perubahan suhu dan ditampilkan pada LCD. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika saya tekan plus maka suhu akan meningkat, kemudian
Dan selanjutnya, kemudian apabila saya menekan tombol minus maka suhu akan menurun, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya untuk tugas mandiri terakhir, yaitu project yang saya buat di sini, yaitu pintu pagar otomatis menggunakan sensor PIR dengan tampilan LCD berbasis Atmega 32. Di sini saya menggunakan void. Pertama kita include dulu program, kita masukkan dulu library LCD-nya. Kemudian di sini saya menggunakan void untuk memanggil program yang telah saya buat per sub-sub yang telah saya lakukan. Di sini pola pertama menandakan bahwa move detected, kemudian menampilkan pada LCD proses open dan bilangan biner pertama on, yang menandakan bahwa motor akan bekerja. Kemudian void pola kedua yaitu limit switch on, pagar open. Di sini yang saya buat, program yang saya buat yaitu menggunakan pengendali dari sensor PIR, kemudian sensor limit switch sebanyak 2 buah untuk menandakan bahwa pintu pagar sudah nyampai di posisi atau belum. Karena saya menggunakan motor DC yang saya buat pada project di sini. Kemudian selanjutnya void pola 3, apabila tidak adanya pergerakan maka pintu akan otomatis tertutup secara otomatis. Kemudian pola keempat, apabila limit switch on, menyentuh limit switch on, maka pagar akan otomatis close atau sudah tutup dan menonaktifkan motor. Di sini void pola 5 menandakan bahwa telah menyelesaikan satu buah siklus. Di sini jika pin B0 maka pola 1 akan on. Kemudian jika pin B1 menyala maka akan pola 2 menyala, delay selama 5 detik dan melanjutkan pola ketiga. Dan jika pin B2 menyala maka akan mengaktifkan pola 4, delay selama 5 detik dan menampilkan pola 5 bahwa telah selesai satu siklus. Baiklah, dapat kita simulasikan pada aplikasi Proteus. Di sini alat yang saya gunakan yaitu microprocessor Atmega 32. Kemudian di sini saya menggunakan push button sebagai pengganti limit switch. Kemudian satu buah sensor PIR. Kemudian di sini logic toggle, kemudian LCD dan 2 buah relay untuk memutarbalikkan arah putaran motor dan motor DC. Baiklah, dapat kita simulasikan di sini. Kita play terlebih dahulu. Oke, pintu pagar Emrys Kinoviardi. Jadi apabila sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan, maka motor akan membuka pintu pagar. Dapat kita tekan di sini dan menampilkan move detected dan menampilkan di LCD move detected dan proses open, yang menandakan motor akan membuka pintu pagar. Oke. Move detected, proses open, pintu pagar akan open kemudian menggerakkan motor. Dan apabila pintu pagar sudah mentok di lokasi atau sudah menyentuh limit switch, maka pintu pagar akan berhenti dan menonaktifkan motor DC. Di sini saya simulasikan bahwa LS open atau switch pertama ini sebagai limit switch. Oke, kita tekan. Oke, limit switch on dan pagar open atau pagar sudah terbuka. Kemudian apabila setelah 4 detik tidak adanya pergerakan, maka
pintu pagar akan otomatis tertutup secara otomatis. Baik, di sini dapat kita lihat pada LCD no move detected dan proses close. Dan apabila proses close sudah menyentuh limit switch atau pintu pagar berjalan sudah menyentuh limit switch, maka akan menonaktifkan motor dan pintu pagar akan berhenti secara otomatis. Oke, di sini dapat kita lihat pada LCD limit switch on, pagar close atau pagar sudah tertutup. Oke, berikutnya apabila telah menyelesaikan satu buah siklus, maka tampilan di LCD kembali ke posisi semula. Baiklah, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.